Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia dan hubungan ketenaga kerjaan pada warung kopi hijau. Saya sendiri ketua dari kelompok satu Ahmad Rafli Maulana dengan NPM 278. Saya Oktalia Safira dengan NPM 287. Saya Eka Tamasari dengan NPM 288. Saya Rania Saraswati dengan NPM akhir 290. Jadi kita langsung masuk saja pada materi pertama yaitu latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran yang sangat signifikan untuk perekonomian Indonesia. Nah, bahkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian UMKM memiliki menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, UMKM itu memiliki kontribusi sebesar 60,5% terhadap produk domestik bruto atau PDB dan menyerap 96,9% tenaga kerja dari total penyerapan tenaga kerja nasional. Namun, terdapat juga beberapa UMKM yang masih memiliki permasalahan terkait manajemen sumber daya manusia atau SDM. Biasanya UMKM ini mereka tuh merekrut karyawan karena adanya hubungan personal dan tidak mempertimbangkan latar belakang serta keterampilan dari calon karyawan tersebut. Sehingga hal tersebut bisa mempengaruhi produktivitas dan juga kemampuan bersaing UMKM di pasar. Maka dari itu, pemilik UMKM harus bisa mengelola para karyawan supaya mereka bisa membantu UMKM menjadi entitas yang berkompeten di pasar. Next. Jadi untuk objek penelitian kami kali ini, kami memilih usaha warung kopi hijau milik eh, Bapak Abdul Munir Ahmadani yang beralamat di Jalan Zainal Abidin nomor 39, Tambak Sumur, Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, jenis usahanya ini warung kopi yang memiliki target pelanggannya itu dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa, ojek online, dan juga komunitas lokal. Lalu pada landasan teori, pengertian SDM, sumber daya manusia merupakan aset penting dalam suatu organisasi yang mencakup individu-individu yang bekerja untuk mencapai tujuan bersama. Pengelolaan SDM yang baik tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Dalam konteks warung kopi hijau, SDM adalah para karyawan yang berperan langsung dalam melayani pelanggan, menjaga kebersihan, dan memastikan suasana warung tetap nyaman. Selanjutnya, merekrut SDM. Proses perekrutan adalah tahap awal yang penting dalam mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu rekrutmen internal, yaitu warung kopi ijo lebih mengutamakan anggota keluarga sebagai karyawan karena sudah memahami budaya kerja dan dapat langsung beradaptasi. Lalu yang kedua ada rekrutmen eksternal. Dalam kondisi tertentu dilakukan secara darurat, misalnya saat event besar seperti nobar, sepak bola dengan mempekerjakan tenaga kerja sementara dari lingkungan sekitar. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya manusia. Ada yang pertama itu pelatihan. Karyawan dilatih langsung oleh pemilik untuk memahami cara meracik kopi sesuai standar dan melayani pelanggan dengan baik. Dan karyawan bertanggung jawab menjaga kebersihan area kerja agar pelanggan merasa baik. Yang kedua yaitu ada penentuan gaji dan insentif. Pemilik menentukan gaji berdasarkan survei ke warung di sekitar area dengan tambahan bonus jika omset meningkat. Yang ketiga ada pengelolaan hubungan kerja, di mana pemilik menerapkan pendekatan kekeluargaan yang memperkuat komunikasi dan menciptakan suasana kerja yang nyaman. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kekuatan, hubungan kekeluargaan yang kuat dan harganya terjangkau. Ya, selanjutnya ada weakness atau kelemahan, merekrutmen masih informal, pelatihan karyawan terbatas. Selanjutnya ada opportunity atau peluang, tren kopi kekinian, potensi kolaborasi dengan aplikasi pesan antar. Selanjutnya ada threat atau ancaman, persaingan dengan ratu modern, perubahan selera konsumen.
Lalu untuk hasil wawancaranya itu, yang pertama ada pengelolaan karyawan. Karyawan dianggap sebagai wajah bisnis, sehingga perilaku dan penampilan mereka sangat penting. Lalu strategi, pendekatan kekeluargaan diterapkan untuk hubungan harmonis. Ada reward berupa promosi menjadi tutor jika target tercapai. Lalu jumlah karyawan, disesuaikan kebutuhan anggota keluarga yang dilibatkan saat lonjakan pengunjung. Gaji dan bonus, gaji berdasarkan survei lokal, bonus diberikan jika omset terpenuhi. Yang terakhir, adaptasi tren, menyesuaikan menu kopi kekinian dan menyediakan wifi untuk menarik pelanggan muda. Jadi kesimpulannya adalah pengelolaan karyawan sangat penting bagi operasional warkop, karena karyawan mewakili citra warkop di mata pelanggan. Narasumber menekankan pentingnya sikap dan pelayanan yang baik untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Strategi yang diterapkan meliputi pelatihan, sistem reward, survei gaji kompetitif, serta hubungan kerja kekeluargaan untuk menciptakan suasana kerja yang nyaman. Fasilitas istirahat dan bonus juga diberikan untuk menjaga loyalitas karyawan. Narasumber juga beradaptasi dengan tren melalui menu kopi kekinian, snack, dan juga wifi. Untuk menghadapi lonjakan pelanggan, tenaga kerja tambahan diambil dari keluarga. Evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan kinerja dan motivasi diberikan agar karyawan tetap kompak meski berlatar belakang berbeda. Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa pengelolaan karyawan yang baik adalah kunci keberhasilan operasional dan pertumbuhan warkop. Berikut dokumentasi yang kami foto, dan terima kasih. Saya Ketua Kelompok dari Kelompok 1 mengucapkan terima kasih. Selamat siang.